pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Saya akan menjelaskan klasifikasi pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. Yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau SDA yang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan siklus tertentu. Contohnya air, udara, tanah, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui adalah memerlukan waktu sangat lama untuk berbentuk kembali. Contohnya batu bara, minyak bumi, gas alam, dan mineral. Dan terakhir, sumber daya alam yang tidak dapat habis, yang tidak akan habis meskipun tetap digunakan. Contohnya energi matahari, air, dan gelombang air. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati atau bisa disebut dengan biotik, berasal dari makhluk hidup. Contohnya flora, fauna, dan tanaman pangan. Yang kedua adalah sumber daya alam non hayati atau abiotik, berasal dari benda mati. Contohnya air, udara, tanah, mineral, energi matahari. Yang ketiga adalah berdasarkan pemanfaatnya. Sumber daya alam atau produksi digunakan dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan beberapa jasa. Contohnya adalah tanah, pertanian, kayu, dan minyak bumi. Yang keempat adalah berdasarkan letaknya. Yang keempat adalah berdasarkan letaknya. Sumber daya alam terrestrial atau darat, terdapat di daratan, contohnya hutan, tanah, tambang, batu bara. Sumber daya alam akuatik atau perairan berada di perairan laut, sungai, dan danau, contohnya ikan, terumbu karang, dan garam air. Yang kedua, klasifikasi lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup terpengaruh terhadap kehidupan. Contoh yang A, berdasarkan komponennya atau lingkungan biotik, semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang terakhir, lingkungan abiotik, faktor fisik dan kimia yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Contohnya air, tanah, udara, cahaya, matahari, dan suhu. B, berdasarkan bentuknya. Lingkungan alamiah terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, laut, dan pegunungan. Lingkungan buatan adalah dibentuk oleh manusia untuk beberapa keperluan, contohnya bendungan, waduk, dan taman kota, yang berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia. Lingkungan menguntungkan adalah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya udara bersih, sumber air bersih, dan tanah subur. Yang terakhir, lingkungan merugikan adalah menyebabkan dampak negatif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya polusi udara, bencana alam, dan tanah longsor. Yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya alam di lingkungan hidup. Konsep lingkungan hidup adalah upaya sistematis untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaat SDA dengan kelestarian lingkungan agar tetap dapat mendukung kehidupan manusia dan ekosistem di masa kini dan di masa depan. Berikut adalah contoh beberapa konsep dalam pengelolaan sumber daya alam dalam lingkungan hidup. Yang pertama adalah prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 1. Prinsip keberlanjutan. Yang kedua, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, prinsip keseimbangan ekonomi dan teknologi. Yang kedua adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, pendekatan ekologi. Yang kedua, pendekatan teknologi. Yang ketiga, pendekatan sosial budaya. Yang keempat, pendekatan ekonomi. Dan yang terakhir, pendekatan hukum dan kebijakan.
Yang ketiga adalah strategi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, konservasi dan rehabilitas. Yang kedua, pemanfaatan keberlanjutan. Yang ketiga, pengurangan emisi dan polusi. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Yang kelima, penguatan kebijakan dan penegakan hukum. Yang keempat, contoh pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berhasil. Yang pertama, hutan lestari di Finlandia. Yang kedua, pengelolaan air di Belanda. Yang ketiga, perikanan berkelanjutan di Norwegia. Yang terakhir, ekowisata di Taman Nasional Ujung Kulon. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.